Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Endika Sunjaya dengan NPM 2022107107151129. Kepada yang terhormat dosen pengampu Pak Wawon Priyatna ST MTI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Sentimen terhadap ulasan pengguna aplikasi Indodex di Google Play Store menggunakan algoritma support vector machine. Di sini ada daftar isi, antar, kemudian masuk di bab 1, ini latar belakang, bab 1, pendahuluan, 1.1, latar belakang. Di era digital saat ini, perkembangan kripto sangat berkembang dengan sangat pesat, terutama di Indonesia, di mana kripto mulai dikenal sebagai aset yang berharga. Media sosial menjadi platform utama dalam penyebaran informasi tentang kripto, serta meningkatkan banyak orang untuk mengenal dan mengikuti perkembangan kripto secara rutin. Salah satunya yang paling menonjol yaitu Bitcoin, yang merupakan salah satu mata uang kripto yang sangat populer di kalangan para penggemar kripto. Kepopuleran Bitcoin tidak hanya terbatas di Indonesia, tapi di dunia juga menjadi salah satu pilihan utama yang ingin berinvestasi dalam aset kripto. Dan kali ini saya akan menganalisis itu Indodex, itu adalah salah satu platform branding cryptocurrency di Indonesia yang memiliki sentimen tertinggi terhadap kualitas yang mereka berikan. Kualitas yang baik pada suatu platform merupakan faktor penting dalam memperoleh kepuasan pengguna dan akan berdampak pada kesuksesan jangka panjang suatu perusahaan. Salah satu metode klasifikasi yang efektif untuk analisis sentimen adalah support vector machine. Studi yang dilakukan sebelumnya oleh Kusuma menemukan bahwa SPM dapat mengklasifikasikan sentimen positif dan negatif dengan akurasi sebesar 85% dengan rasio pembagian 80 bagi 20. Ini menunjukkan kemampuan FPM untuk mengklasifikasikan sentimen positif dan negatif secara akurat. Meskipun demikian, masih ada kesulitan untuk mengkategorikan sentimen yang bersifat netral atau ambigu, serta untuk menangani ulasan yang dibuat dalam bahasa informal atau slang yang biasa digunakan di platform digital. Kemudian masuk di 1.2, identifikasi masalah. Ada dua masalah, yaitu satu, ulasan pengguna terhadap Indodex, terhadap aplikasi Indodex di Google Play Store dapat dianalisis dengan FPM untuk mengetahui sentimen pengguna dalam menilai aplikasi baik secara positif dan negatif. Kemudian yang kedua, untuk evaluasi performa metode FPM dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan pengguna terhadap aplikasi Indodex guna memahami atau mencari tahu efektivitas model dalam menganalisis sentimen. Kemudian di 1.3, rumusan masalah. Di sini ada dua.
bagaimana sentimen pengguna terhadap aplikasi Indodex berdasarkan ulasan di Google Play Store. Kedua adalah seberapa efektif metode SPM dalam mengklarifikasikan sentimen ulasan pengguna terhadap aplikasi Indodex. Kemudian selanjutnya ada 1.4 tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama itu menggunakan metode SPM untuk melakukan analisis sentimen terhadap ulasan pengguna untuk aplikasi Indodex di Google Play Store. Kedua, untuk mengevaluasi kemampuan metode SPM untuk mengkategorikan sentimen positif dan baik, kategorikan sentimen pengguna untuk menemukan elemen yang harus diperbaiki untuk meningkatkan kepuasan pengguna terhadap pengguna aplikasi Indodex. 1.5 manfaat penelitian ada manfaat akademis, manfaat praktis, dan manfaat teknologi. Kemudian masuk di 1.6 batasan penelitian ada 3, yaitu tidak ada ulasan yang diambil dari sumber lain, hanya Google Play Store saja yang diambil. Kemudian 2, metodenya terbatas, hanya yang digunakan hanya SPM tanpa membandingkan algoritma lain. Ketiga, tidak adanya sentimen netral atau analisis lebih mendalam tentang elemen tertentu dalam ulasan, dan hanya sentimen dikategorikan menjadi 2 kategori utama, yaitu positif dan negatif. Selanjutnya di 1.7 sistematik disusunnya sebagai berikut. Kemudian masuk di bab 2, 2.1 penelitian terdahulu. Bagian ini menyajikan komparasi beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik analisis sentimen menggunakan algoritma Naive Bayes, KNN, leksikon Bassett, dan support vector machine. Tabel ini disusun untuk menunjukkan perbandingan metode yang digunakan, permasalahan yang diselesaikan, dan juga sumber data yang dianalisis. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kontribusi, kelebihan, dan keterbatasan studi sebelumnya sebagai dasar dalam merumuskan arah dan posisi penelitian ini. Ini tabelnya 2.1.1. Tabel penelitian terdahulunya ada C.A. Ramaputra, ada A. Kambrozi, C. Wendy dan A. Maulana, M. A. Jaffa, S. Heristian. Nah, berdasarkan tabel penelitian dahulu pada bab 2 ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa gap yang menjadi dasar penting dalam penelitian ini. Sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan metode Naive Bayes, leksikon, dan KNN untuk analisis sentimen pada aplikasi kripto Indodex, toko kripto Ajaib, dan Gojek. Kemudian di 2.2 landasan teori, di dalamnya ada 2.2.1 analisis sentimen, 2.2.2 ulasan pengguna sebagai sumber data, 2.2.3 support vector machine, metode algoritmanya. Kemudian terdapat rumusnya. Kemudian masuk di 2.2.4 evaluasi model, 2.2.5 metode alternatif dalam analisis sentimen, 2.2.6 aplikasi Indodex, kemudian 2.2.7 KRIPS DM-nya ada business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluasi, dan deployment. Kemudian di 2.3 teknik pengumpulan dan pengolahan data
itu 2.3.1 scraping data, 2.3.2 preprocessing data, 2.3.3 playback data, 2.3.4 splitting dataset, 2.4 aplikasi Indodex. Di bab 3 ini metode penelitian, 3.1 jenis dan desain penelitiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen berbasis supervised machine learning, khususnya SPM, untuk menganalisis sentimen pengguna aplikasi Indodex di Google Play Store. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengklasifikasikan data teks secara akurat dengan memisahkan dua kelas positif dan negatif melalui hyperplane optimal dalam ruang fitur berdimensi tinggi. Penerapan dalam penelitian ini didasarkan pada kemampuan menangani data tidak linear dengan bantuan kernel function serta ketahanan terhadap overfitting, kelebihan yang tidak selalu dimiliki algoritma lain seperti Naive Bayes dan KNN. Kemudian di 3.2 kerangka penelitian, tahapan-tahapan dalam kerangka penelitian itu ada pengumpulan data, preprocessing data, 3.2 playback data, 3.2.4 splitting dataset, 3.2.5 pelatihan model, 3.2.6 evaluasi model, 3.2.7 analisis dan interpretasi hasil. Kemudian ini visualisasi kerangka penelitian ini. Kemudian di 3.2 metode pengumpulan datanya dilakukan dengan pendekatan 3.3.1 itu sumber data diambil dari ulasan teks dari pengguna yang aplikasi Indodex yang tersedia di Google Play Store. Kemudian 3.3.2 teknik pengumpulan data. Parameter datanya meliputi teks ulasan, rating, tanggal ulasan, dan data dikumpulkan dalam bentuk file CSV untuk memudahkan proses analisis lebih lanjut. Kemudian 3.3 kriteria data, 3.4 kebutuhan sistem, itu ada perangkat keras, perangkat lunak, dan serta kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.